Kisah manusia dan nabi pertama di bumi, Nabi Adam alaihi salam. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Sebelum manusia diciptakan, semua makhluk berakal hanyalah bangsa jin dan malaikat. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada para malaikat hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan bangsa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan sempurna. Nabi Adam alaihissalam tidak diciptakan dari bahan-bahan penciptaan bangsa jin dan malaikat. Nabi Adam alaihissalam dikaruniai akal dan kecerdasan yang luar biasa, melebihi jin dan malaikat karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Khalifah adalah orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengelola bumi sebaik mungkin. Coba perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana tersebut, para malaikat merasa heran. Hal ini tersurat dalam Al-Quran sebagai berikut. Para malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan buat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih kepada engkau dan menyucikan engkau." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat bertanya seperti itu lantaran jauh sebelum manusia diciptakan mereka telah sekian lama menyembah, memuji dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat merupakan makhluk yang paling taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat dikaruniai ilmu yang tinggi tapi tidak dianugerahi nafsu. Makanya mereka tidak pernah melakukan maksiat dan berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat mereka selalu beribadah dan menjalankan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pernah membantah. Sebab itulah para malaikat menggugat dan mempertanyakan, mengapa bukan mereka saja yang terang-terangan tidak pernah membantah titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Nabi Adam alaihissalam tidak dilahirkan di bumi. Beliau langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Meskipun beliau diciptakan di surga, namun unsur-unsur penciptaannya diambil dari bumi. Nama Adam yang berasal dari bahasa Arab mempunyai arti tanah, manusia atau warna coklat muda. Hal ini dikarenakan tanah liat yang membentuk tubuh Nabi Adam alaihissalam diambil oleh para malaikat dari penjuru tanah di bumi. Setelah bentuk Nabi Adam alaihissalam sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan sebagian rohnya sehingga tanah liat yang terbentuk itu menjadi bernyawa dan hidup. Setelah ditiupkan roh ke dalam jasadnya, Nabi Adam alaihi salam pun bersin. Hal ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika Allah menciptakan Adam dan meniupkan roh padanya, dia bersin. Dia berucap, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia memuji Allah dengan izinnya. Maka Allah berfirman kepadanya, Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, wahai Adam. Pergilah kepada para malaikat itu yang sebagian sedang duduk. Katakanlah, Assalamualaikum, keselamatan atas kamu sekalian. Para malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatihi, keselamatan dan rahmat Allah bagimu. Lalu Adam kembali kepada Allah dan dia berfirman, sesungguhnya itu adalah salam penghormatanmu dan penghormatannya akan diamalkan anak-anakmu kepada sesamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi.
Selesai diciptakan, Nabi Adam alaihissalam diajarkan ilmu pengetahuan kepadanya. Beliau diajari berbagai macam nama benda-benda. Pengajaran ini bagian dari persiapan agar saat menjadi khalifah di bumi, beliau mampu mengenali nama-nama benda yang ada di bumi. Juga agar beliau mampu mengelola dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul secara baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memamerkan kecerdasannya di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada para malaikat, apakah mereka mengetahui nama-nama benda yang diperlihatkan kepada mereka. Para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkau Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-32. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama benda yang sama sekali tidak diketahui oleh para malaikat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda itu." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 33. Nabi Adam alaihissalam dengan cergas mampu menyebutkan satu persatu nama-nama benda tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu malaikat bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 33. Akhirnya, para malaikat menyadari bahwa Nabi Adam alaihissalam yang terhitung makhluk baru memang mempunyai kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh dua jenis makhluk yang lebih dulu diciptakan, yaitu bangsa malaikat maupun jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru seluruh malaikat, "Bersujudlah, berilah penghormatan kalian kepada Adam." Tanpa bantahan, para malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Nabi Adam alaihissalam merasa sangat takjub dengan kepatuhan yang ditunjukkan oleh para malaikat terhadap perintah Allah. Akan tetapi ketakjuban itu berganti menjadi keheranan karena melihat sesosok makhluk yang tidak ikut bersujud, padahal makhluk itu berada tak jauh dari rombongan para malaikat. Terkemudian beliau baru mengetahui bahwa makhluk yang menolak untuk bersujud itu adalah iblis dari bangsa jin. Pada saat iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Hai iblis, apakah yang menghalangimu bersujud hormat kepada makhluk yang kuciptakan sendiri? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk yang lebih berkuasa?" Al-Quran Surah As-Sad ayat ke-75. Iblis kemudian menjawab, "Aku lebih baik daripadanya karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Al-Quran Surat As-Sad ayat ke-75. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka kepada iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertitah, "Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu terkutuk, dan kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan kiamat." Al-Quran Surah As-Sad ayat ke-77 dan ke-78. Demikianlah iblis diusir dari surga sekaligus menyandang status sebagai makhluk yang terhina dan terkutuk. Surga yang ditempati Nabi Adam alaihissalam seperti taman indah yang dipenuhi pepohonan dengan buah-buahan yang lezat rasanya. Tumbuh-tumbuhan dan rumput di surga sangat tertata rapi, rimbun, teduh, dan sangat nyaman ditinggali. Surga juga dialiri sungai-sungai dengan air yang jernih dan harum baunya. Nabi Adam alaihissalam sering berkeliling menjelajahi taman-taman dan kebun-kebun surga. Kendati awalnya beliau merasa sangat betah tinggal di surga, namun lama-kelamaan rasa sepi menghinggapi beliau. Nabi Adam alaihissalam tengah merasa kesepian di surga, sehingga hari demi hari beliau diliputi rasa letih dan sedih.
Suatu kali, lantaran didera rasa letih dan sedih, Nabi Adam alaihissalam tertidur. Saat terbangun, beliau terkejut bukan main karena melihat ada seseorang dari bangsa manusia duduk di sampingnya. Sesosok manusia berjenis kelamin perempuan. Nabi Adam sangat gembira mendapati seorang teman hidup. Beliau sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu kesempatan, selagi beliau tengah bersama teman perempuannya itu, para malaikat bertanya, "Siapa dia, wahai Adam?" Nabi Adam menjawab, "Namanya Hawa." Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa resmi menjadi pasangan suami istri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan keduanya untuk mendiami surga dan menikmati segala kesenangan di dalamnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keduanya untuk mendekati satu pohon. Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa sangat memahami larangan untuk mendekati sebuah pohon di surga. Namun sebagai manusia yang diberi akal, mereka tidak dapat menyembunyikan rasa penasaran mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka untuk mendekati pohon itu. Iblis yang sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesempatan untuk memperdaya Nabi Adam alaihissalam. Iblis membisiki Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa dengan mengatakan bahwa pohon terlarang itu sebenarnya adalah pohon keabadian atau syajarat al-khuldi. "Maukah engkau aku antarkan ke tempat di mana pohon keabadian itu berada?" kata iblis kepada Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa. Berkali-kali mendapatkan bujukan dan rayuan iblis membuat Nabi Adam alaihissalam diliputi kebimbangan. Pelan-pelan beliau mulai melupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dan istrinya tidak mendekati pohon tersebut. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun, Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa terus memikirkan pohon tersebut. Sampai pada suatu hari, keduanya telah benar-benar lupa dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam memetik buah dari pohon terlarang itu. Mereka memakan buah itu bersama-sama. Namun, begitu keduanya selesai memakannya, hati mereka langsung dihinggapi rasa bersalah. Aurat mereka pun tiba-tiba terbuka dan terlihat. Mereka segera mengumpulkan daun-daunan untuk menutupi aurat mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa agar turun ke bumi karena telah melanggar perintah untuk tidak mendekati pohon terlarang. Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa sangat menyesal telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon Nabi Adam alaihissalam meratapi kesalahannya selama 70 tahun. Sementara Sayyidah Hawa tidak henti-hentinya menangis menyesali kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang menerima pertobatan Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa karena mereka sungguh-sungguh meminta ampunan. Sejak pertama kali Nabi Adam alaihissalam diciptakan, setan sudah menyimpan dendam dan menyatakan perang kepada manusia. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis pun menentang perintah Allah tersebut. Padahal para malaikat yang lebih tinggi derajatnya dari iblis bersujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis mengatakan bahwa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam yang merupakan bangsa manusia. Akibat pembangkangan itu, iblis pun diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisinya. Sejak itulah iblis menaruh dendam kepada Nabi Adam alaihissalam dan semua keturunannya, termasuk kita sampai hari ini masih hidup. Sebelum pergi dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis memohon agar Allah tidak langsung menjatuhkan hukuman kepadanya, agar ia bisa terus menggoda, mengajak, dan menyesatkan manusia dari kebenaran. Tujuan iblis adalah agar manusia mematuhi mereka daripada mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan agar mendapat banyak teman di neraka nanti. Setelah diusir dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis atau setan terus berjuang untuk menjauhkan manusia. Bahkan iblis berjanji akan terus menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tiba hari kiamat nanti. Kita semua harus mewaspadai godaan setan dan siap untuk menghindarinya. Sebab setan berjanji akan menjadikan kejahatan tampak indah di mata setiap manusia. Mereka sangat licik dan pandai menipu. Berbagai perangkap telah disiapkan setan untuk manusia. Mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia di dunia ini. Sehingga seringkali manusia tidak merasa bahwa dirinya tengah dibisiki dan digoda setan dengan berbuat kejahatan atau menjauhi hal-hal yang baik.